Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sekarang masuk di poin 167. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummahatil mu'minin wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirah, khususan Khadijata radhiyallahu ta'ala anha umma aktsari auladih wa awwala man amana bihi wa a'dadahu ala amrih wa kana laha minhul manzilatul aliyatu was-siddiqata bintas siddiqi radhiyallahu ta'ala anhuma allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ats-tsaridi 'ala sa'iri at-ta'ami. Fadhal. Berkata penulis rahimahullah, mereka ahlu sunnah wal jamaah bersikap loyal kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ummahatul mu'minin. Mereka mengimani bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri-istri beliau di akhirat, khususnya Khadijah radhiyallahu anha, ibu dari mayoritas anak-anak beliau, orang yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menolong beliau dalam urusan beliau, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan As-Siddiqah binti As-Siddiq radhiyallahu anhuma, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya, keutamaan Aisyah atas wanita-wanita selainnya adalah seperti keutamaan sarit atau roti kuah daging atas makanan yang lain. Barakallahu fikum. Di poin ini para jamaah yang dirahmati Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala kembali menjelaskan prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam bersikap terhadap istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyatakan walaknya, yakni loyalitasnya kepada para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sebagai ummahatil mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Kalau ummahat berarti ketika menyebutkan seluruh istri Nabi. Kalau satu persatunya maka disebut dengan ummul mu'minin. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa mereka menyatakan loyal?
berwala kepada ummahatil mukminin, karena tentunya para jamaah yang dirahmati Allah, pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memasangkan Nabi dengan sembarangan wanita. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, kemudian laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk pula. Ya, namanya jodoh. Ya, jodoh biasanya tidak jauh. Ya, ada karakter yang mirip ya antara kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan berupa pasangan kita ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, pendamping Nabi pasti wanita-wanita spesial. Mereka pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya semua mereka adalah wanita-wanita salihah, ya, calon penduduk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga prinsip ahli sunnah mengimani bahwa istri-istri Rasulullah adalah istri-istri beliau juga nanti di akhirat. Berarti mereka ada di mana ini? Ada di surga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di surganya Allah. Kemudian ahli sunnati wal jamaah juga mengkhususkan dua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu istimewa. Yang pertama adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Sebagaimana para sahabat itu ada tafadulnya. Ada tingkatan kedudukan dan derajat yang berbeda ya di kalangan mereka satu dengan yang lainnya. Maka demikian pula ummahatul mukminin, ya, ibunya orang-orang beriman ini, yakni azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri Nabi, satu dengan yang lain juga memiliki keistimewaan, keutamaan tersendiri. Nah, dari sekian banyak para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu yang paling istimewa adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini yang pertama. Dan Khadijah binti Khuwailid memiliki banyak sekali keutamaan. Nah, beliau di sini menyebutkan di antaranya Khadijah binti Khuwailid itu adalah ibu dari mayoritas anak-anak beliau. Istri pertama, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, beliau adalah ibu dari mayoritas anak-anak beliau. Kemudian Ibunda Khadijah binti Khuwailid termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, orang yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala urusan Nabi. Beliau yang menenangkan dan juga memberikan semangat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di saat Nabi sangat membutuhkan motivasi itu. Ini sangat dikenal ya pada peristiwa Bada'il Wahyi, ketika permulaan turunnya wahyu. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi yang sangat ketakutan, khawatir dengan kekhawatiran yang sangat besar. Maka di antara orang yang paling berpengaruh terhadap beliau di dalam menenangkan hatinya adalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi keistimewaan daripada Ibunda Khadijah. Para ulama menulis kitab-kitab khusus tentang sirahnya ummahatul mukminin. Ya, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya dikisahkan sirahnya pada kitab yang tersendiri. Kemudian yang kedua yang sangat istimewa adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang disebut dengan As-Siddiqah binti As-Siddiq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tentang Ibunda Aisyah, "Fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am."
keutamaan Aisyah itu atas wanita-wanita selainnya adalah seperti keutamaan tharid, yakni roti kuah daging atas makanan yang lain. Beliau jelaskan masalah ini para jamaah untuk kemudian mempertegas prinsip ahli sunnah terhadap para istri Nabi, secara khusus adalah Ibunda Aisyah yang sering menjadi sasaran ta'an ya oleh orang-orang yang selain daripada mereka, seperti orang-orang Syiah. Ya, mereka sering melaknat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian menuduh Ibunda Aisyah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Maka ya, prinsip ahli sunnah sangat tegas dalam masalah ini. Ibunda Aisyah tentu wanita yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sisi Rasulnya, juga di sisi kaum muslimin. Dan beliau termasuk wanita yang disucikan Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh. Ya, pada peristiwa hadithul ifki, ya, dalam sirah nabawiyah sangat masyhur sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara tegas tentang kesucian daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka benar-benar berwala, menyatakan loyalitas kepada ummahatul mukminin, kemudian memiliki keyakinan yang baik dan benar terhadap mereka, dan tentu tanpa ada ghulu di dalamnya. Baik, kita lanjut. Poin 168. Fadhal. Mereka ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari jalan orang-orang Rafidhah yang membenci dan mencaci para sahabat, dan jalan orang-orang Nawasib atau pembenci ahlul bait yang menyakiti ahlul bait dengan perkataan dan perbuatan. Mereka menahan diri dari perselisihan yang terjadi antara para sahabat. Mereka berkata, asar-asar yang diriwayatkan tentang keburukan mereka, diantaranya ada yang merupakan kedustaan, diantaranya ada yang telah ditambah dan dikurangi, serta diubah dari keadaan yang sebenarnya. Adapun yang sahih dari asar-asar tersebut, maka mereka tidak tercela, karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang berijtihad lalu benar, atau orang-orang yang berijtihad lalu salah. Jazakallah khair. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, prinsip berikutnya ini masih berkaitan dengan prinsip ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di poin 168 ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menegaskan bagaimana prinsip ahli sunnah yang selalu berada di tengah-tengah, manhaj yang wasatiyah, bainal ghulu wal jafa, bainal ifrad wat tafrid, antara sikap berlebih-lebihan dan juga sikap meremehkan atau bermudah-mudahan. Terkait dengan sikap ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, prinsip mereka di tengah-tengah antara Rafidhah dengan Nasibah atau Nawasib. Orang-orang Rafidhah, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka membenci para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan para sahabat Nabi. Berarti ini ghulu ya terhadap para sahabat. Ghulu di dalam menyikapi, di dalam mento'an para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Nawasib. Nawasib, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah para pembenci ahlul bait. Mereka membenci ahlul bait, meremehkan ya ahlul bait, yang menyakiti ahlul bait dengan perkataan dan juga perbuatan mereka. Nah, ahli sunnah, para jamaah yang dirahmati Allah, berada di tengah-tengah. Orang Rafidhah ghulu kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian orang-orang Nawasib membenci ahlul bait. Maka ahli sunnah di tengah-tengah. Mereka tidak ghulu kepada sahabat Ali, mereka juga, para jamaah, tidak meremehkan ahlul bait. Nah, inilah jalan keselamatan ya di dalam bersikap kepada ahlu baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah,
Di sini nanti beliau akan jelaskan tentang bagaimana bersikap terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lanjutkan di poin 169-nya karena masih berkaitan. 170 juga masih berkaitan. Kemudian 171. Silakan dibaca dulu, nanti akan kita simpulkan. Baik. Meskipun begitu, mereka ahlu sunnah tidak meyakini bahwa setiap sahabat maksum dari dosa besar dan kecil. Ini yang dikatakan mereka tidak hulu kepada para sahabat. Jadi mereka tidak mengimani sahabat itu orang-orang maksum. Mereka manusia yang secara afrod, secara individu bisa terjatuh ke dalam kesalahan. Tapi nanti kita bahas bagaimana kesalahan mereka itu ya di dalam pandangan dinul Islam. Lanjut. Akan tetapi bisa jadi mereka melakukan dosa secara umum. Para sahabat itu memiliki kebaikan-kebaikan di atas selain mereka dan keutamaan-keutamaan yang membuat apa yang mereka lakukan kalau dilakukan diampuni. Bahkan diampuni bagi mereka dari keburukan-keburukan apa yang tidak diampuni untuk orang-orang sesudah mereka. Karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang menghapus keburukan-keburukan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sesudah mereka. Dan telah tetap dengan sabda Rasulullah SAW bahwa mereka adalah generasi terbaik. Dan bahwa salah seorang dari mereka jika disedekahkan mengungguli emas sebesar Uhud yang disedekahkan oleh siapapun sesudah mereka. Kalaupun salah seorang dari mereka melakukan dosa, maka dia telah bertaubat darinya, atau dia melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapuskannya, atau dia diampuni karena keutamaan sebagai orang terdahulu dalam keimanan, atau dengan syafaat Muhammad SAW, di mana mereka adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau, atau dia diuji di dunia dengan suatu ujian yang dapat melebur kesalahannya. Jika dalam dosa yang telah mereka lakukan urusannya adalah demikian, lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang mereka berijtihad padanya? Kalau benar, mereka memperoleh 2 pahala, dan kalau salah, maka mereka memperoleh 1 pahala, dan kesalahannya diampuni. Kemudian, kadar yang diingkari dari perbuatan sebagian dari mereka sangatlah sedikit dan jarang, yang tenggelam oleh keutamaan dan kebaikan-kebaikan mereka, berupa keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, jihad di jalannya, hijrah, dukungan kepada Nabi, ilmu yang bermanfaat, dan amal solih. Barang siapa memperhatikan perjalanan hidup mereka dengan landasan ilmu dan basirah, dan melihat keutamaan-keutamaan yang Allah limpahkan kepada mereka, niscaya dia akan mengetahui dengan yakin bahwa mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi. Tidak ada dan tidak akan pernah ada yang seperti mereka. Dan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi-generasi umat ini yang merupakan umat terbaik dan termulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ini poin-poin penting ya yang mesti dipahami terkait dengan prinsip ahli sunnah di dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di poin inilah sesungguhnya banyak yang tergelincir. Dan kalau tergelincir, kita sampaikan kemarin, maka dia akan tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan tentu ketika ini berlarut-larut, mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut akan mengantarkan mereka kepada su'ul khatimah. Dan itu pula yang nantinya akan menggelincirkan mereka ketika mereka menyeberangi sirat yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka Jahannam. Jadi para jamaah, kita di dalam beragama ini mesti istiqamah di atas petunjuk Allah dan juga Rasul-Nya, sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan pengamalan salafun salih dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistiqomahan kita di atas sirat ini akan sangat berpengaruh besar untuk kondisi kita di saat kita menyeberangi sirat yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam. Semakin kokoh, semakin kita kuat, semakin kita istiqamah di dalam meniti sirat yang lurus di dunia ini, maka semakin besar peluang kita akan selamat dari ketergelinciran
di sirat yang nanti ada di kehidupan akhirat. Nah, ini yang harus dipertahankan sampai nanti kita wafat. Makanya setiap saat, setiap kita salat, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, prinsip terhadap para sahabat ini bagian daripada agama. Sikap kita kepada para sahabat, bagaimana iman kita kepada para sahabat, perlakuan kita terhadap para sahabat, maka sesungguhnya kata para ulama ini minaddin, bagian daripada agama. Yang kalau kita salah, maka akan salah pula kita di dalam memahami agama, yang selanjutnya akan menyebabkan kita salah di dalam mempraktekkan agama ini. Baik, para jamaah, kita simpulkan dari beberapa poin tadi tentang bagaimana prinsip ahli sunnah di dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Intinya ada dua sikap. Yang pertama, annahum yumsikuna anil kalam fima hasala bainas sahabah. Mereka berusaha menahan diri dari memperbincangkan apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Mereka menahan diri dari membicarakan dan membahas peristiwa atau perkara-perkara yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Lianna tariqatas salamah hiya sukut an mithli hadza. Karena itulah jalan keselamatan. Kaidah di dalam menjaga lisan itu kan dua saja ya. Qul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa bicara baik, maka diam. Maka diam itu jalan keselamatan. Diam dari membicarakan apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, ya, berupa perselisihan, perbedaan dan lain sebagainya. Dan sudah kita bahas ya bagaimana salafun saleh mencontohkan itu. Mereka selamat lisannya, selamat juga hatinya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, itu ucapan ahli sunnah di dalam bersikap kepada perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Mereka mendoakan yang baik, menyelamatkan lisan mereka, kemudian menyelamatkan hati mereka. Nah, terlebih ya, kita yang mungkin tidak mengerti ya banyak hal. Ya, kita yang tipis iman, yang miskin ilmu, para jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati dari membicarakan masalah perselisihan di tengah-tengah para sahabat. Dan tidak boleh kemudian hati kita ini membenci satupun dari sahabat Nabi yang mulia. Tidak boleh. Dan kalau antum tahu sebagian pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah di negeri ini, Anda dulu mengalami ya di usia SMP. Itu ada buku SKI namanya. Tahu SKI? Sejarah Kebudayaan Islam. Waktu itu kelas 3 kalau nggak salah, membahas tentang para sahabat ini. Nggak tahu buku itu masih ada nggak ya? Semoga sudah nggak ada. Ya dulu kita nggak paham. Gitu ya. Waktu itu di tahun berapa ya? 2000 atau 2001 lah, kelas 3 SMP. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itu dibahas di situ ya tentang masalah khalifah pertama, kedua gitu. Kemudian pas membahas Khalifah Ali, ya dikesankan bahwa Muawiyah ini memberontak kepada
Ali radhiyallahu taala anhu. Yang saya rasakan dulu, ya, itu kok jadi nggak enak ya sama Muawiyah ini. Jadi hati kita tuh jadi ada rasa benci. Ini kok Muawiyah memberontak sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Pokoknya itu pembahasannya itu dibuat kita itu membenci satu sahabat, kemudian mencintai sahabat yang satu. Gitu. Dikesankan bahwa yang satu zalim, yang satu terzolimi. Nah ini kan bahaya para jamaah yang dirahmati Allah. Padahal ahli sunnah menyatakan bahwa debunya Muawiyah yang ada di hidungnya ketika berjihad bersama Nabi SAW, ya, itu sangat mulia sekali di sisi Allah. Nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan berbahaya, dan itu tidak boleh terjadi pada diri kita. Tidak boleh membenci para sahabat Nabi SAW secara umum ataupun individu mereka. Tidak boleh terjadi. Hadisnya sudah kita bahas kemarin. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Jangan kalian merendahkan, meremehkan para sahabatku. Direndahkan, diremehkan, dijadikan bahan guyonan, apalagi sampai dicaci maki, dibenci. Ingat, benci itu amalan apa? Amalan hati. Cukup hati kita kemudian ada rasa benci, ini sudah kena kita. Menyimpang kita dari jalannya ahli sunnah. Bagaimana lagi kalau kebencian itu sudah terungkapkan dengan lisan? Bagaimana lagi kalau kebencian, hasadnya orang itu kemudian teraplikasikan dengan sikap dan tingkah laku, perbuatannya. Na'udzubillah, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini poin pertama yang paling penting. Diam dari membicarakan perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW. Ya, kita ini talibul ilmi, ya, bukan ulama. Maka diam dari membicarakan perselisihan di kalangan para sahabat Nabi SAW. Karena Anda pernah mendengar ada satu yang ditokohkan itu berbicara seperti itu. Nah, ini nggak paham bagaimana bersikap kepada para sahabat Nabi. Katanya kalau sahabat itu harus dijadikan rujukan, sahabat yang mana? Sahabat itu pada bertengkar. Sahabat itu mereka berperang. Mereka saling menumpahkan darah. Sahabat mana yang akan kita jadikan rujukan? La haula wala quwata illa billah. Nah ini buktinya. Ketika orang itu tidak paham prinsip ahli sunnah di dalam bersikap kepada para sahabat, maka diam para jamaah yang dirahmati Allah. Doakan yang baik sebagaimana dicontohkan salafun saleh. Bagaimana generasi tabi'in mendoakan para sahabat generasi sebelumnya. Taib, ini jalan keselamatan. Selamatkan lisan kita, selamatkan hati kita. Salamatus sadar, salamatul lisan.